Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikverisha Aprilia dari 11 PPLG 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen diagram, objek diagram, dan komposit diagram. Yuk simak videonya sampai akhir. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan komponen diagram atau diagram komponen? Nah, diagram komponen adalah representasi visual, yaitu menunjukkan komponen perangkat lunak dan hubungannya. Nah, kemudian apa sih tujuannya? Yaitu untuk memvisualisasikan arsitektur sistem secara detail, membantu dalam perancangan dan dokumentasi, memandu pengembangan perangkat lunak, memastikan integrasi yang baik, memudahkan pemahaman struktur sistem, dan menjelaskan ketergantungan antar bagian. Nah, lanjut adapun simbol komponen diagram. Nah, yang pertama itu ada simbol komponen, yaitu mewakili bagian utama dari sistem seperti modul atau blok kode. Itu digambarkan seperti persegi panjang. Kemudian ada simbol yang kedua yaitu node, adalah simbol mewakili objek perangkat lunak atau perangkat keras yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari komponen. Kemudian simbol yang ketiga yaitu antarmuka atau interface, adalah simbol yang menunjukkan masukan atau materi yang diterima atau disediakan oleh suatu komponen. Nah, ini biasanya digambarkan dengan catatan tekstual atau simbol. Kemudian simbol yang keempat adalah simbol port, yaitu simbol untuk menentukan titik interaksi terpisah antara komponen dengan lingkungannya. Nah, ini biasanya digambarkan dengan kotak kecil yang berada di tepi komponen. Simbol yang kelima yaitu package, yaitu simbol untuk mengelompokkan beberapa elemen sistem ke dalam satu file untuk mempermudah pengelolaan sistem besar dengan banyak komponen. Nah, biasanya digambarkan sebagai kotak dengan tab kecil di bagian atas seperti di folder. Simbol yang keenam yaitu notes atau catatan, adalah simbol yang memungkinkan pengembangan untuk membubuhkan meta-analisis pada komponen diagram. Biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut melengkung di kanan atas. Dan simbol yang terakhir yaitu ketergantungan atau dependensi, yaitu simbol yang menunjukkan bahwa satu bagian pada sistem bergantung pada bagian lainnya. Biasanya digambarkan dengan garis putus-putus yang menghubungkan satu komponen ke komponen lainnya. Kemudian hubungan antar komponen, yaitu komponen saling berhubungan dan berinteraksi. Ketergantungan dan antarmuka sangat penting untuk memahami arsitektur. Kemudian manfaat diagram komponen. Yang pertama, memvisualisasikan arsitektur. Jadi itu memudahkan pemahaman struktur sistem. Kemudian yang kedua, integrasi lebih baik, yaitu memastikan komponen bekerja bersama. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu menyediakan dokumentasi visual yang jelas. Nah, diagram komponen juga memiliki banyak keuntungan, diantaranya visualisasi dan integrasi serta dokumentasi yang lebih baik. Nah, kemudian yaitu langkah membuat diagram. Nah, teman-teman, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi komponennya. Jadi kayak tentukan bagian utama sistemnya. Kemudian yang kedua, tentukan hubungannya, yaitu hubungan komponen yang relevan. Jadi komponen satu dan komponen yang lainnya harus berhubungan yang relevan. Kemudian yang ketiga itu verifikasi, yaitu pastikan akurat dan lengkap. Nah, saya memiliki contoh diagram komponen. Nah, diagram ini tuh kayak menggambarkan struktur fisik dari sistem manajemen kelas dan bagaimana setiap komponen berinteraksi dalam sistem tersebut. Nah, sistem ini tuh terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu siswa, kelas, absensi, penilaian, dan basis data atau database. Nah, si komponen siswa ini tuh mewakili data-data pribadi siswa yang nantinya digunakan di berbagai bagian sistem. Nah, nanti juga komponen siswa itu terhubung langsung ke komponen kelas, yaitu menyimpan informasi tentang kelas yang diikuti siswa. Nah, dari kelas, sistem mengalir ke dua komponen yang penting, yaitu absensi dan penilaian.
Nah, komponen absensi ini berfungsi mencatat kehadiran siswa di setiap pertemuan kelas. Nah, sedangkan penilaian itu mencatat hasil belajar siswa dalam bentuk nilai. Nah, komponen penilaian juga ini nantinya akan terhubung kembali ke komponen siswa. Kenapa? Karena data nilai harus dikaitkan langsung dengan identitas siswa yang bersangkutan. Nah, selain itu juga, komponen penilaian ini ditandai dengan simbol dokumen yang menunjukkan bahwa komponen ini tuh menghasilkan output berbentuk laporan nilai, yaitu laporan nilai siswa yang dapat dicetak atau diunduh. Nah, dapat disimpulkan bahwa diagram komponen adalah alat yang sangat penting untuk membantu dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu memastikan arsitektur terstruktur dengan baik. Juga memudahkan visualisasi, memastikan integrasi, dan menyediakan dokumentasi. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu objek diagram. Nah, apa sih yang dimaksud dengan objek diagram? Nah, objek diagram adalah salah satu jenis dalam Unified Modeling Language atau UML yang tergabung dalam salah satu jenis struktural diagram guna menggambarkan hubungan dan struktur objek pada waktu tertentu. Nah, tujuan dari objek diagram adalah menggambarkan instansi nyata untuk membantu pemahaman sistem dan interaksi objek. Nah, objek diagram ini memfokuskan pada cakupan objek, atribut, dan link antar objek, bukan kelas atau struktur statis. Nah, kemudian ada pun simbol-simbol atau notasi yang ada pada objek diagram. Yang pertama itu ada simbol objek, yaitu digambarkan dengan persegi panjang dengan nama objek dan kelasnya itu di bawah garis bawah. Kemudian yang kedua ada simbol atribut, yaitu dicantumkan di dalam objek untuk menunjukkan nilai spesifik saat itu juga. Dan yang ketiga yaitu link atau garis yang menghubungkan objek, menggambarkan asosiasi antar instansi. Dan simbol yang terakhir yaitu multiplicity, yaitu menunjukkan jumlah hubungan antara objek. Nah, kemudian bagaimana sih hubungan antar objek? Nah, yang pertama itu ada asosiasi, yaitu relasi sederhana antara objek tanpa kepemilikan khusus. Kemudian yaitu yang kedua agregasi, yaitu relasi kan memiliki, namun objek itu dapat berdiri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu komposisi, yaitu hubungan kuat, objek bagian tidak eksis tanpa objek induk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat objek. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi objeknya dulu, yaitu kenali instansi yang spesifik dan relevan dengan sistem. Kemudian yang kedua yaitu tentukan atributnya, yaitu definisikan nilai penting untuk setiap objek-objeknya ya. Kemudian yang ketiga gambarkan hubungannya, jadi tentukan jenis relasinya. Kan tadi ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Kemudian langkah yang keempat yaitu validasi diagram, yaitu periksa konsistensi dengan hubungan dan skenarionya yang asli. Nah, ini adalah contoh objek diagram. Nah, diagram objek ini atau objek diagram itu menampilkan kondisi nyata dari sistem manajemen kelas pada suatu waktu. Nah, objek-objek yang ditampilkan itu merupakan instance contohnya nyata dari kelas-kelas dalam sistem. Nah, bisa dilihat bahwa setiap objek itu digambarkan dengan kotak persegi panjang yang ada di dalamnya terdapat nama objek dan atribut-atributnya. Nah, penulisan nama objek juga mengikuti format seperti nama kelas, contohnya S1 siswa, yang berarti objek S1 merupakan instance dari kelas siswa. Nah, teman-teman, dalam diagram ini juga objek S1 siswa ini mewakili siswa bernama Nimed Lestari dengan ID 1001. Nah, bahwa ia tuh tergabung dalam K1 atau kelas, yaitu kelas Sen, yaitu lukis pada tahun ajaran 2024. Nah, kemudian terdapat A1 absensi yang mencatat kehadiran siswa tersebut pada tanggal 15 Januari 2024 dengan status hadir. Nah, yang terakhir ada P1 atau penilaian, ini menunjukkan bahwa siswa ini memperoleh nilai 90.
Nah, garis yang menghubungkan objek-objek ini tuh menunjukkan adanya hubungan atau asosiasi antara mereka yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, misalnya antara S1 yaitu siswa dan K1 atau kelas, ini menunjukkan bahwa siswa tersebut merupakan bagian dari kelas tersebut. Begitu pula relasi keabsensi dan penilaian. Nah, dapat disimpulkan bahwa objek diagram ini mempunyai banyak manfaat. Yang pertama yaitu memudahkan pemahaman, mendukung komunikasi, dan meningkatkan dokumentasi. Jadi diagram ini tuh menggunakan atau menggambarkan situasi nyata sistem dengan jelas. Kemudian memfasilitasi diskusi antara developer dan stakeholder, juga menyediakan referensi yang efektif untuk mengembangkan dan pemeliharaan. Dan ya, pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu composite diagram. Nah, composite diagram adalah diagram struktural yang menunjukkan struktur internal suatu kelas atau kolaborasi, termasuk titik interaksi dengan bagian lain dari sistem. Nah, kemudian ada pun simbol atau notasi yang ada pada composite diagram. Yang pertama itu ada komponen, yaitu digambarkan dengan kotak yang mewakili bagian sistem. Kemudian yaitu ada port, itu titik interaksi dari komponen satu dengan komponen yang lainnya. Dan ada konektor, yaitu garis yang menghubungkan antara port satu dengan port yang lainnya. Nah, cara membuat diagram komposit yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu nih komponennya, kayak tentukan bagian utama sistemnya. Kemudian yang kedua itu tentukan port, jadi tetapkan titik interaksi antara port satu dengan port yang lainnya untuk menghubungkan komponennya ya. Kemudian yang ketiga hubungkan portnya, gunakan konektor untuk relasi, jadi tarik garis hubungnya. Nah, composite diagram juga memiliki manfaat loh. Nah, yang pertama itu dari kejelasannya. Jadi, kita bisa memvisualisasikan struktur internal sistemnya. Kemudian yang kedua dari pemahamannya. Jadi, kita tuh jadi lebih mudah memahami kompleksitasnya. Kemudian selanjutnya yaitu integrasi. Jadi, kita bisa memastikan nih semua bagian terintegrasi dengan baik. Jadi manfaatnya tuh kita memperoleh kejelasan, pemahaman, dan integrasi yang baik, dan itu tuh sangat penting ya. Nah, aku punya nih tips dan trik untuk membuat diagram komposit yang efektif. Nah, yang pertama itu gunakan nama yang jelas, jadi beri nama komponen dan port yang itu secara deskriptif supaya kita lebih paham. Kemudian fokus pada detailnya, kayak perhatikan interaksi penting nih antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus bisa menyederhanakan, jadi hindari kompleksitas yang berlebihan, jadi harus simpel tapi mudah dimengerti ya. Nah, saya mempunyai contoh diagram komposit yaitu manajemen sistem kelas. Nah, teman-teman, diagram ini tuh menunjukkan struktur internal sistem manajemen kelas. Nah, komponen utamanya yaitu manajemen kelas yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu siswa, pengajar, daftar kelas, absensi, dan penilaian. Nah, simbol kotak besar ini tuh menunjukkan komponen utama, sedangkan kotak kecil di dalamnya adalah subkomponennya. Garis penghubungnya yaitu menandakan alur komunikasi antar bagian. Nah, simbol lingkaran kecil di sisi kotak itu dinamain port, yaitu menunjukkan titik masuk atau keluar data. Contohnya nih, pengajar terhubung ke absensi dan penilaian karena guru mencatat kehadiran dan nilai. Nah, otomatis komponen siswa ini nantinya akan terhubung ke semua bagian karena menjadi pusat dari proses belajar. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa diagram komposit adalah alat yang kuat, juga membantu memahami nih sistem kompleksnya, juga meningkatkan desain dan integrasi. Yang artinya diagram ini memiliki desain yang efektif.